Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Semangat nggak? Masih. Beneran ya masih ya? Oke. Karena ini udah siang jadi kita nggak ada yang namanya berdoa. Kalau gitu kita absen dulu ya. Yang namanya Akbar Hidayah mana? Hadir. Terus Angela Novika Anggraini yang mana? Adiona Yoga Prasetyo. Cantika Salsabila yang mana? Kok mesinnya kayak gitu miring? Terus Desiriana yang Natania. Ada yang nggak hadir nggak? Semangat semua. Oke, siang ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi pokoknya sumber daya alam. Dengan tujuan pembelajarannya adalah untuk mengenal hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Terus yang kedua, menuliskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Ada yang tahu nggak apa sumber daya alam itu? Kalau ada, angkat tangan. Ada nggak? Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam. Katanya udah pernah dipelajari. Ayo ingat-ingat lagi. Ada yang tahu? Nggak ada. Kalau itu pembaris. Kelihatan nggak? Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Terus sumber daya alam itu digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Jadi kalian tahu nggak sumber daya alam yang dari alam itu apa aja? Kalian tahu nggak? Kalian tahu? Oke, kalau jenis-jenisnya kalian tahu nggak? Nggak ada yang tahu jenisnya. Jenis-jenis sumber daya alam itu ada dua. Yang satu sumber daya alam hayati, terus yang kedua sumber daya alam non hayati. Ada yang tahu maksudnya? Sumber daya alam hayati dan non hayati? Nggak ada. Kalau sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti kursi, makanan, dan wol. Intinya kalau sumber daya hayati itu dia berasal dari hewan dan tumbuhan. Lalu terus kalau yang sumber daya alam non hayati itu merupakan sumber alam
Ini sumber daya alam yang hayati itu biotik yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan, tumbuhan, makhluk hidup. Yang sumber daya alam yang biotik yang hayati ya, yang berarti sumber daya alam yang semua kekayaannya berasal dari benda mati ya, seperti tadi yang disebutkan sama gurunya tadi yang kayak kursi, berdiri, nah ya itu. Jadi paham nggak dari sini? Paham nggak? Terus daya alam itu juga terdapat dua jenis, dua sifat itu dua sifat. Ada yang tahu nggak sifatnya sumber daya alam itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Jenis-jenisnya terlebih dahulu. Kan sumber daya alam itu kan terdapat ada yang bisa diperbarui dan juga ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, itu contohnya apa? Yang dapat diperbarui? Sampah. Betul. Terus ada lagi? Kayu. Kotoran kayu juga bisa. Ada lagi nggak? Contohnya? Plastik bisa buat botol-botol bekas. Nah, bisa itu sama aja kayak sampah, sejenis sampah yang bisa didaur ulang. Nah, terus selain itu ada nggak? Kertas. Air itu bisa didaur ulang nggak? Bisa. Dapat bukan didaur ulang, bisa diperbarui nggak? Bisa. Terus kalau hewan itu? Hewan itu punah nggak? Bisa punah nggak? Bisa. Yang apa? Contohnya apa yang bisa punah? Itu zaman purba. Sekarang kita ada di zaman modern. Jadi kita tidak dapat gitu. Kalau hewan itu bisa diperbarui, soalnya kalau hewan itu kan dia beranak kan. Kalau ayam bertelur, kalau yang lain kan beranak. Nah, jadi dia masih dapat keturunan, masih ada keturunan. Jadi ya bisa diperbarui kayak air itu tadi contohnya. Terus kalau sumber alam yang tidak dapat diperbarui apa aja? Ayo. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kalau perbedaan dari dua pengertian dari sifatnya, dia tahu? Nggak ada. Sifat dari sumber alam tadi, tahu nggak? Oke, kita jelaskan dulu ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat dipulihkan kembali. Dengan sifat tersebut, sumber daya alam ini dapat terus digunakan dan tidak akan pernah habis. Contohnya tadi seperti air, hewan, dan tumbuhan. Alasan mengapa air, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui itu kan kalau intinya air merupakan sumber daya alam yang secara terus-menerus mengalami pembaharuan. Kayak kan air kan dari dalam bumi ya. Nah, jadi itu dia walaupun sering kali kita ambil, tapi ya meskipun dari seringnya kita ambil, air juga bisa ya gitu. Kecuali kita harus menjaga kebersihan kita, lingkungan. Pokoknya kita harus melestarikannya agar kebudayaan itu nggak akan habis gitu. Maksudkan ya ini ya.
benda-benda yang termasuk dalam SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dalam tabel di bawah ini. Keberlanjutan